Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di Real Channel. Sahabatku, ketika seseorang mencurangimu, percayalah bahwa mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Kenapa aku bisa bilang begitu? Ya karena aku mengalaminya sendiri. Kegagalan pernikahanku 5 tahun kemarin terjadi bukan hanya karena suamiku yang senang berkhianat. Lebih dari itu, rupanya ada campur tangan orang tuanya juga. Mereka ada andil besar di situ. Dan saat aku ketahui semuanya, saat aku melihat semua buktinya, luar biasa sakitnya. Aku ngerasa sangat pedih sekali, sampai ke ubun-ubun loh sakitnya itu. Kenyataan itu sungguh pahit, aku rasakan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hingga aku harus menghealing diriku, menyembuhkan diriku dari rasa sakit, dan belajar untuk memaafkan, sekaligus mengikhlaskan. Ini jauh lebih baik daripada harus tetap bertahan, berumah tangga, sementara kita terus dikhianati oleh orang yang selama ini kita percayai tidak akan sanggup melakukan kecurangan itu. Tapi ternyata dia sanggup. Hebat kan? Mungkin dia bangga ya, karena bisa mengumbar nafsunya ke sana kemari dengan perempuan manapun yang dia sukai, yang dia maui. Dia sibuk menikmati hidupnya, jiwanya yang bebas. Dia sibuk berkelana tanpa komitmen. Ya lillahi ta'ala. Tapi yang jelas kebohongan yang selama ini dia simpan dan ditutup rapat-rapat di depan aku, semua terbongkar. Awalnya aku sempat ribut dengannya, bahkan sempat berusaha berkata ya saling menyakiti gitu, berkata yang tak baik lah gitu. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir gitu, percuma juga aku pertahankan rumah tanggaku gitu. Karena itu salah, karena justru sebaliknya itu hanya akan melukai kita lebih dalam. Bila kita terus hidup dengan seorang pecundang licik yang hidupnya penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Aku yakin di dunia ini tidak ada perempuan manapun yang bersedia diselingkuhi oleh pasangannya. Rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa pasti ada. Aku pun demikian. Saat itu aku tidak bisa lagi membendung amarahku kepada mereka. Saat aku tahu mereka menikam aku dari belakang, aku melakukan hal yang menurut aku perlu aku lakukan saat itu. Aku tidak peduli lagi dengan apapun yang terjadi. Dalam pikiranku hanya satu, melempar semua bukti-bukti itu ke muka mereka. Karena sudah ketahuan pun mereka tetap berkelit, mereka tetap tidak mau mengakui. Gak anak, gak orang tua, sama aja gitu. Bukan karena aku mau menunjukkan powerku, bukan karena aku mau menunjukkan kesombonganku, atau bukan aku mau menunjukkan mereka ke semua orang kalau aku nggak punya rasa hormat sama orang tua, bukan. Karena apa yang mereka buat itu jauh lebih tidak bermartabat dibanding dengan apa yang aku lakukan kemarin. Dengan begitu, aku berharap apa yang terjadi dengan aku tidak akan terjadi lagi kepada orang lain, dimanapun siapapun. Dan mereka pun tidak akan mengulangi lagi hal itu kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Tapi aku baru sadar sekarang bahwa rasa sakit hatiku akan lebih cepat pulih jika aku mau belajar memaafkan dan mengampuni mereka. Ini memang tidak mudah.
Ini berat sekali buat aku. Tapi aku harus bisa, karena aku tidak mau membiarkan diriku penuh hidup dengan kedendaman, dengan kepahitan, yang ujung-ujungnya hanya akan never ended story, gak akan pernah berakhir gitu. Aku pengen hidup normal, dalam kebahagiaan, kedamaian. Aku tidak mau terus-menerus memelihara luka dalam diriku. Karena bagaimanapun aku harus terus bersyukur sama Ilahi, karena aku sudah keluar dari lingkaran setan itu. Tidak mudah memang untuk mengampuni mereka, tapi aku mempercayai bahwa dengan mengampuni dan memaafkan, mengikhlaskan mereka, insya Allah hidupku ke depan akan jauh lebih bahagia. 5 tahun berumah tangga dengannya itu sudah sangat cukup banyak dia take advantage on me. Dan itu lebih dari cukup. Apa yang aku berikan sama mereka itu lebih dari cukup. Aku tidak meminta balik apapun, karena aku tahu mereka tidak akan mengembalikan semuanya. Tapi kemarin aku hanya minta satu hutang dari salah satu dari mereka untuk dikembalikan. Karena hutang sekecil apapun, kalau ijabnya hutang dan ada kesengajaan unsur tidak dibayar, tidak akan pernah masuk surga buat orang yang meninggal dalam keadaan hutang. Dan aku gak pengen itu terjadi. Aku pengen masuk surga, makanya aku tagih kemarin utang itu. Selebihnya, apa yang sudah aku pernah berikan ke kalian, apakah aku minta? Kan tidak. Apakah aku bicarakan? Kan juga tidak. Aku hanya meminta hutang itu untuk dikembalikan, karena aku tidak mau masuk neraka karena hutang. Jadi sahabatku, saat ini aku hanya ingin membebaskan diriku dari rasa stres, dari perasaan negatif, supaya spiritual aku bertambah menjadi lebih baik. Karena disitulah letak kebahagiaan yang hakiki. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Insya Allah. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi ya.